Aku udah yaping selama 3 menit, tapi aku delete lagi soalnya aku ceritanya ra jelas anjir. Jadi aku habis menamatkan Entro-nya Oki Madasari. Halamannya sekitar 288 kalau nggak lupa, tapi kayaknya lupa. Ya sekitaran segitulah intinya. Secara garis besar ya harus diceritain dulu nggak sih? Biar nggak terlalu bingung. Yang pertama, kalau kalian mau baca, bab pertamanya itu dibacanya akhir kalau udah selesai. Jadi langsung skip ke bab kedua. Soalnya ini tipe buku yang kayak playback gitu loh. Maksudnya kayak gaya penulisannya Senogumi Raji Dharma atau Suno enggak sih, tapi kayak dia anugerah. Jadi intinya kalau mau paham, kalau mau nggak ke spill ending, lebih baik bacanya yang bab pertama itu ditaruh di akhir kalau udah selesai. Terus secara garis besar, jadi gini, ini tuh point of view-nya lewat si Marni. Dia adalah seorang ibu dan anaknya namanya Rahayu. Jadi sepanjang buku ini adalah cerita-cerita mereka. It's a mother and daughter relations. Lalu si Marni ini kan hidupnya di desa, kalau nggak salah Madiun atau enggak, aduh maaf lupa. Tapi intinya dia hidup di desa yang pada saat itu tentu saja budayanya masih kolot. Tapi anyway ini sangatlah menarik karena bukan sangat menarik, tapi menurutku harus aku sampaikan dulu kalau di kutipan satu kalimat untuk apa gitu. Biasanya di buku-buku kan ada untuk apa bla 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 di halaman pertamanya kan. Nah, di buku ini untuk apanya adalah untuk mereka yang menyimpan Tuhan di hati masing-masing. Jadi kembali ke Marni, dia adalah dari kecil dia tinggal di desa yang budayanya masih kolot, sebenarnya aku nggak tega bilang kolot karena ya masih tradisian, masih selamatan. Si Marni berdoa dengan menyebut Bah Ibu Bumi Bapak Kuasa. Lalu dia punya anak namanya Rahayu. Apa yang dia pengenin dari Rahayu? Apa harapannya? Apa pandangannya? Jadi tuh aku merasa relate dengan ini karena si Marni ini karena punya anak dan berasal dari keluarga yang ini, dan dia tuh punya pekerjaan ngerente, jadi rentenir gitu, ngutang-ngutangin gitu, lalu disebut sama lintah darat sama pemuka agama di sana gitu. Jadi si Marni ini merupakan orang yang tidak tumbuh dengan privilege tapi mau bekerja keras dan terbukti berhasil dengan caberan-caberan tetangganya, kayak maki-maki jadi tuh secara sosial dia gagal tapi secara ekonomi dia yang paling berhasil di situ. Kembali ke dia dan Rahayu tadi ya, ke anaknya, dia tuh pengen karena punya seorang anak guys, ibu-ibu di desa itu yang mungkin tidak tamat SD atau mungkin tidak mengenyang pendidikan sama sekali, mereka pingin anaknya itu bisa kuliah. Mereka pengen anaknya bisa sesukses itu melalui pendidikan formal dengan harapan apa? Dengan harapan mereka bisa mengangkat derajat keluarga gitulah. Jadi ekonominya baik, kayak hidup di kota gitu. Kita tuh kayak, jadi si Marni tuh seakan-akan ngomong ke anaknya bahwa uh, bapak ibumu emang orang kecil, tapi kalau kamu bisa menempuh pendidikan formal, bisa sarjana, at least kamu satu-satunya harapan untuk mengangkat kami gitu loh. Jadi tuh, and I feel so relate, aku relate banget bagian situ. Terus apalagi yang belum ya, gini, jadi tuh mungkin buat kalian yang belum baca buku ini dan belum mempunyai kebencian terhadap tentara, aduh aku ngomong ini di area kapitalis nggak apa-apa ya, belum punya kebencian terhadap aparat, aku kira nutupin terus ya di tanganku, sorry. Belum punya kebencian terhadap aparat, tuh kira setelah baca buku ini harusnya ada ya teman-teman, karena yang pertama doktrin PKI-nya kuat banget. Aku pegal tanganku. Doktrin PKI-nya kuat banget, dimana waktu jangan spoiler gimana ya, pokoknya orang-orang yang si tentara-tentara dan aparat-aparat ini tuh nakut-nakutin warganya yang mau melawan dengan wah PKI ya kamu gitu. Jadi intinya doktrinnya kuat banget bahwa pokoknya nggak boleh ada yang kiri, nggak boleh ada yang nantang gitu.
intinya mereka masih harus di bawah kepatuhan aparat dan pemerintah gitu. Sangatlah ini Wano sebelum ada Luffy. Terus apa ya? Bentar. Jadi kelingan One Piece lagi. Otakku absurd itu Dian. Eh contohnya ke bentuk kepatuhannya adalah si Marni ini masih diwajibkan membayar iuran kampanye, masih diwajibkan membayar tentara-tentara kalau mau aman. Padahal sebenarnya aman tuh ya aman dari mereka, makanya perlu dibayar, bukan ada orang orang jahat terus lo ngamanin, kocak. Kamu tuh penjahatnya dan harusnya dan kamu perlu uang biar kamu tidak nakal gitu kan. Intinya tuh ada ini apa sih namanya, pengen disuap mereka tuh ya. Intinya kita akan melihat kebiadaban perilaku aparat dan pemerintah pasca Orde Baru di dalam buku itu dari point of view-nya Marni. Nah, karena penghasilannya Marni bisa dibilang di atas rata-rata daripada orang-orang di desa itu karena kerja kerasnya dia ngerente itu. Lalu si anaknya ini kuliah lah ke Jogja, tapi malah dia ketemulah sama yang namanya agama. Dia mengenal Islam, dia kuliah di Jogja dan apesnya ketemu sama pemuka-pemuka agama. Tapi nggak apes juga sih, soalnya pada tahun itu kan eh, belum secanggih sekarang juga nggak sih, apa ya, updatean ilmu pengetahuan, updatean logikanya gitu. Jadinya dia ya katakanlah kebelengar agama gitu kan. Terus jadinya kayak contohnya ketemu kayak kiai-kiai gitu dia. Sebenarnya ada yang unik, ada bagian yang unik di mana si Marni dan teman-temannya itu menolong desa yang mau dikeruk sama dijadikan waduk gitu sama pemerintahan. Ya deforestasi lahan, gitulah pokoknya, mau diubah suatu desa adat itu menjadi waduk gitu kan dia. Jadi ini kayak kanan versus kanan gitu, kanan agama versus kanan kapitalis, itulah pokoknya, bukan bukan kiri, karena ya doktrin anti kiri dulu sangatlah kuat gitu. Dan ini menarik kan, tapi ya endingnya tetap aja kayak poligaminya, terus kayak ya pokoknya sampai si Rahayu ini tuh membenci Marni semasa itu setelah dia kuliah. Dari kuliah malah membuat hubungan ibu dan anak ini tadi pecah belah. Kenapa? Karena dia ngajak ibunya untuk menyembah Tuhan yang benar. Karena selama ini ibunya selamatan, selama ini ibunya ngerente, itu jelas-jelas bertentangan dengan agama yang dianutnya, agamanya yang dipelajari gitu. Dan menariknya karena kita juga tahu dari point of view-nya si Marni, dia tuh berkata kayak, apa salahnya aku selama ini terima kasih ke Tuhanku yang udah aku mintai terus sampai aku bisa naikin derajatku gitu, maksudnya sampai aku bisa usaha sebegituan rupa dan aku hanya berterima kasih kepadanya. Ya aku terima kasih kepada sesuatu yang dulu aku mintai tolong dong ya. Dan pada saat Marni sepanjang berusaha hidupnya ya dia minta tolong ke Tuhannya dia. Jadi apa salahnya dia terima kasih kan, malah dilarang sama anaknya gitu. Kayak jadi kayak ini membuka pandangan kalian kan, nggak boleh berpihak kepada satu karakter, bukan nggak boleh, tapi kalian nggak akan berpihak kepada satu karakter karena it's like you, you will be understandable gitu loh, kayak narasinya tuh membuat kalian sayang ke kedua karakternya gitu. Sebel banget sama Rahayu sampai akhir-akhir gitu. Pokoknya ada masa dimana, oh ini nggak boleh spoiler sih, intinya tuh bukunya tuh kayak gitu gitu. Jadinya juga juga semester ini aku masih pengen yaping sesuatu, tapi ini udah 9 menit dan aku takut penyimpananku nggak kuat buat yaping hal satunya. Tapi apa ya, aku berusaha merangkum satu kata untuk buku ini. Pokoknya nih harus merekomendasikan nih, aku kudu merekomendasikan satu buku yang wajib dibaca. Itu aku akan jawab Entro. BTW, dan kenapa namanya Entro? Itu karena memperlihatkan betapa lahirnya si Marni dalam desa yang pada saat itu masih dalam ekonomi yang sangatlah rendah. Entro itu artinya si Marni yang kepengen membeli, Entro aja nggak mampu gitu, kayak
ya saking miskinnya gitu. Rahayu nggak sih? Lupa aku. Intinya kayak gitu guys. So it's about patriarki juga. Aku nggak bisa nge-spill semuanya karena aku pengen kalian experience the book gitu loh. Kayak ayolah guys, please pengen baca buku. It's not novel, it's not percintaan. Ini novel, ini fiksi sejarah, tapi bukan percintaan, tapi bener-bener like you guys need to read it. Oh my god, bye.